Halo adik-adik semua, kami dari Puskesmas 2 Denpasar Selatan akan memberikan penyuluhan tentang pencegahan gigi berlubang. Silakan disimak ya. Nah, terlihat pada gambaran gigi yang sehat dan gigi yang berlubang. Gigi sebelah kiri adalah gigi yang sehat dan gigi yang di sebelah kanan adalah gigi yang berlubang tanpa bercak-bercak hitam. Begitu juga dengan gambar ini. Gambar di sebelah kiri adalah gambar gigi yang sehat dan gambar yang di sebelah kanan adalah gambaran gigi yang terkena karies. Tampak bercak-bercak hitam maupun lubang pada gigi tersebut. Nah, gigi berlubang dapat menyebabkan rasa sakit dan tidak nyaman sehingga dapat mengganggu pengunyahan yang berpengaruh kepada penyerapan nutrisi anak. Selanjutnya, kita akan mempelajari tentang struktur gigi. Gigi terdiri dari lapisan yang paling luar yang keras bernama email, kemudian dentin, kamar pulpa, saluran akar yang berisi pembuluh darah dan saraf, serta sementum yang menghubungkan dengan tulang pada rahang. Nah, sudah tahu kan fungsi gigi? Antara lain mengunyah, kemudian yang kedua untuk estetika atau penampilan, dan yang ketiga untuk berbicara. Nah, setelah itu kita akan mempelajari tentang bagaimana sih terjadinya proses gigi berlubang. Gigi berlubang dapat terjadi karena penumpukan sisa makanan yang akan menjadi plak pada permukaan gigi. Plak pada permukaan gigi kemudian ditambah kuman akan menyebabkan gigi mengalami demineralisasi yang akan menyebabkan lubang-lubang kecil pada gigi. Jika karies terjadi pada email atau lapisan terluar itu belum terasa sakit. Kemudian lanjut, jika mengenai dentin maka akan terasa ngilu jika makan makanan dingin atau manis. Nah, jika tidak dirawat maka akan lebih lanjut menyerang jaringan pulpa sehingga gigi terasa sakit, berdenyut dan tidak bisa tidur. Nah, pada saat tahap ini jika dibiarkan saja dan tidak dirawat atau ditambal, maka dapat menjadi nekrosis pulpa. Jadi nekrosis pulpa adalah kematian gigi berupa giginya menjadi mati dan ada nanah dan kuman bakteri di dalam gigi tersebut. Memang sakitnya berkurang tapi nanah dan bakterinya dapat menyebabkan gigi menjadi bengkak. Nah, untuk penyebab gigi berlubang itu ada apa aja sih? Mari kita lihat. Yang pertama adalah adanya jarang menyikat gigi. Adik-adik ada yang jarang menyikat gigi? Nah, kalau jarang menyikat gigi, maka kuman dan sisa makanan serta plak akan menempel lebih lama di gigi. Sehingga sisa makanan ditambah kuman dapat menyebabkan gigi berlubang. Kemudian mulut kering adalah kondisi di mana air liur berkurang karena penyakit tertentu atau minum obat-obatan tertentu. Selanjutnya yang ketiga adalah gangguan makan atau penyakit asam lambung yang dapat menyebabkan suasana dalam rongga mulut menjadi asam sehingga asam tersebut dapat menyebabkan gigi berlubang. Dan yang keempat adalah konsumsi manis dan asam yang berlebihan. Contoh makanan manis dan asam berlebihan dapat dilihat pada gambar ya, seperti donat, permen dan lain-lain.
Nah, jika, kondisi asam ini dibiarkan selama 2 jam dia akan turun. Jadi dari asam selama 2 jam akan turun keasamannya, tetapi jika dalam waktu 2 jam ini kita mengkonsumsi lagi makanan asam atau manis, maka dia akan naik lagi kondisi asamnya. Nah, kondisi asam yang konstan ini bersama kuman dapat menyebabkan demineralisasi pada gigi atau menyebabkan gigi berlubang. Nah, lalu apa sih yang dapat kita lakukan untuk mencegah gigi berlubang? Nah, yang pertama adalah menyikat gigi yang baik dan benar. Nah, menyikat gigi juga ada cara-caranya. Apa sih manfaat menyikat gigi ini? Yang pertama, gigi jadi tampak bersih, jadi lebih percaya diri. Jadi adik-adik lebih percaya diri untuk tersenyum, bicara, dan lain-lain. Yang kedua adalah terhindar dari sakit gigi dan mulut. Jadi gigi adik-adik bisa sehat sehingga terhindar dari sakit. Dan yang ketiga adalah mengurangi bau mulut. Nah, tentunya tidak mau kan kalau bicara mulutnya berbau. Nah, selanjutnya kapan ya harus menyikat gigi? Menyikat gigi biasanya adik-adik kapan menyikat gigi? Ada yang waktu mandi ya, mandi pagi atau mandi sore. Nah, yang tepat itu menyikat gigi itu tepatnya dilakukan pagi dan malam. Nah, untuk pagi, kapan sih? Pagi ya setelah sarapan atau makan, dan malam sebelum tidur. Karena kalau kita sikat gigi pada sore hari, malamnya kan adik-adik makan lagi, jadi nanti ada sisa makanan, ada kuman lagi. Makanya sebaiknya malam sebelum tidur itu adik-adik menyikat gigi. Jadi giginya pada saat tidur menjadi bersih ada waktu yang lama sampai keesokan harinya. Lalu bagaimana ya cara sikat gigi yang baik dan benar? Adik-adik sudah tahu belum ya untuk cara sikat gigi yang baik dan benar? Nah, silakan disimak ya. Sikat gigi harus dilakukan pada semua permukaan gigi ya, baik permukaan depan, permukaan kunyah, permukaan dalam gigi. Nah, untuk sikat giginya harus memilih bulu sikat yang halus dan gunakan pasta gigi berfluoride. Nah, untuk penggunaan pasta giginya ini juga ada ketentuannya. Kalau untuk yang lebih dari 3 tahun itu sebesar biji jagung. Sedangkan untuk adik-adik yang kurang dari 3 tahun itu selapis tipis saja ya. Selapis tipis saja. Dan selalu didampingi oleh ayah dan bunda untuk sikat giginya ya. Setidaknya sampai usia 7 sampai 8 tahun agar adik-adik bisa dikontrol cara menyikat giginya, kemudian diajarkan cara sikat gigi yang baik dan benar. Nah, untuk cara menyikat giginya, yang pertama bagian depan gigi, permukaan luar disikat dari gusi ke arah gigi. Jadi terbalik merah putih ya kalau yang atas, dari atas ke bawah, kalau yang bawah dari bawah ke atas ya. Gerakannya seperti memutar 45 derajat dari daerah gusi ke gigi. Kemudian yang kedua, pada permukaan kunyah, yaitu permukaan dalam yang kita pakai untuk mengunyah, itu gerakannya seperti orang mengepel ya, maju mundur ya. Jadi, dan jangan lupa juga permukaan dalam ya yang sering terlupa. Untuk permukaan dalam itu juga jangan lupa untuk disikat dan arahnya dari dalam keluar seperti sedang mencongkel. Nah, jika terdapat lapisan putih pada lidah, bersihkan secara perlahan ya. Dengan sikat gigi dibersihkan 1 kali gerakan ke arah depan. Kemudian
ludahkan sisa pasta gigi tanpa berkumur dengan air. Namun, jika adik-adik tidak nyaman, boleh berkumur 1 kali saja ya. Jadi setelah sikat gigi itu, kumur-kumurnya tidak boleh banyak-banyak. Bisa dengan tidak berkumur atau boleh berkumur hanya 1 kali saja. Nah, selanjutnya, makanan yang baik dan buruk untuk gigi. Makanan apa sih yang baik untuk gigi? Yaitu yang tanpa gula atau dengan gula alami seperti susu, buah-buahan, sayur-sayuran, keju, dan lain-lain ya. Jadi, sedangkan untuk makanan yang kurang baik untuk gigi itu apa? Yang mengandung gula dan lengket seperti permen, donat, es krim, biskuit, dan lain-lain. Nah, setelah menyikat gigi dengan baik dan menjaga asupan makanan, ada satu hal lagi yang juga tidak kalah penting untuk menjaga kesehatan gigi. Apa itu? Yaitu berkunjung ke dokter gigi tiap 6-12 bulan sekali ya. Sekian penyuluhan kali ini. Terima kasih ya adik-adik. Salam sehat dan jangan lupa 3M.